Yes, aman dalam perlindungannya, kan gitu. Orang yang beriman itu pasti bilang aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau tidak begitu, tidak yakin begitu, nggak percaya bahwa Allah itu besar, kan? Allah itu dahsyat, pemilik ya, pengendali semesta. Pasti kan? Gitu. Kita sebenarnya bisa diuji imannya dari seberapa kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita, kan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Syabat berhenti dari segala sesuatu, bukan secara hurufiah yang mati, tetapi roh yang hidup di dalam kita. Nah, saudara, sekarang kalau banyak sekali ya saya lihat, saya juga heran kalau di dalam link YouTube kita yang disingkat, diringkas itu malah sangat sedikit yang ini ya, yang mendengar. Tapi kalau kita lihat yang YouTube yang langsung online setiap hari seperti ini, itu ratusan gitu. Nah, saya melihat jadi banyak orang yang di luar Zoom ini sebenarnya yang lebih ini gitu ya. Jadi misalnya ini jumlah yang hadir di Zoom ini tidak sebanyak itu yang lihat ulang gitu. Saya lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya hal ini tuh sangat ini ya. Jadi realitas dalam hidup kita sehari-hari ya, bahwa bagaimana kita mengenal dan memahami, mengerti ya, menghayati firman itu pasti kita bisa lihat di dalam bagaimana kita melihat atau merespon terhadap kehidupan. Ya. Semakin kita bisa merespon kehidupan dengan mempercayakan kepada Allah yang besar itu gitu ya. Ketika kita bisa berkata aman gitu ya. Artinya bukan dengan ini ya, bukan dengan karena secara jasmani kita melihat keadaan baik-baik saja gitu ya. Tapi itu artinya kita mempercayakan diri kepada apa yang tidak kelihatan. Ya. Kita punya dasar ya di atas sesuatu yang tidak kelihatan secara jasmani. Nah, itulah iman ya. Iman berarti tidak repot dengan keadaan sementara, tetapi memperkarakan atau sibuk dengan hal yang kekal gitu, ya kan itu. Jadi kalau kita beriman berarti kita mempercayakan diri kepada pemilik kehidupan kita yang ingin supaya kita melewati situasi yang sementara ini dan masuk ke dalam satu kehidupan yang bersama-sama selamanya, bersama-sama. Itu kenapa Yesus berkata kepada di dalam doanya kepada Bapa di surga, Bapa, aku mau supaya di mana aku berada mereka juga berada. Ya. Dan itu artinya saudara, itulah kalau kita ditanya apa kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kan kebanyakan menjawabnya apa sih? Melakukan kehendaknya, kan gitu kan? Apa keinginan atau kehendak Bapa dalam hidup kita? Oh ya, melakukan perintahnya. Nah, itu apa ya? Itu tidak salah, tapi kehilangan filosofi yang utama, gitu ya. Sama dengan orang tua kan, kalau ditanya apa keinginan Bapak Ibu yang sesungguhnya gitu. Coba tanya, apalagi ibu gitu ya, kalau ditanya, dia pasti wah bersama-sama dengan anaknya selalu gitu ya. Makanya waktu anaknya mau keluar dari rumah misalnya nikah gitu, waduh. Ya, ada yang namanya tangisan di pelaminan ya. Karena sudah mau pergi kan, tidak akan lagi. Wah, itu kan. Katanya kalau sampai tidak menangis di pelaminan tuh orang tua
nanti di dalam rumah tangga ada tangisan. Wah, katanya begitu. Mau menggambarkan kepada kita bahwa memang berada, tuh, ya, berada. Bahkan Yesus bilang di Yohanes 14 kan ya, Yohanes 14 betul ya, ya supaya di mana aku berada kamu pun berada, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sengaja membawa kita kepada hal-hal yang utama supaya kita dapat hidupnya itu sederhana, ya, relax. Kata Matius 11 ayat 30, bebanku itu enak, ya, dan ringan. Itu Yesus yang ngomong. Jadi sebenarnya kalau saudara tanya saya, apa sih yang paling penting kita gumulkan dalam hidup ini? Pak, supaya masalah saya tidak ada lagi. Itu mustahil. Karena masalah selalu ada, ya. Termasuk saudara selalu juga buat masalah. Saudara tahu nggak kalau kita yang buat benang kusut sendiri itu kan kita, ya. Mohon maaf gitu ya. Misalnya yang punya roda 2, pingin roda 4. Saudara buat benang kusut. Yang roda 4, yang AC-nya kurang dingin jadi pingin lebih dingin. Itu kan buat masalah itu. Terus kemudian coba untuk cicil. Itu jadi masalah. Masalah. Tetap ada masalah. Sekalipun bisa ditanggulangi itu tetap ada masalah. Namanya juga ditanggulangi, berarti udah ada masalah. Jadi masalah selalu ada. Makanya Yesus bilang di Matius 6 ayat 34, kesusahan hari ini cukuplah sehari, besok punya kesusahan sendiri. Ya, jadi apa dong? Ya, apa dong yang paling ini ya, yang paling kita gumulkan dalam hidup? Kalau saudara tanya saya, nanti saya yang tanya saudara ya. Kalau saudara tanya saya mau bilang supaya beban ini ringan dan enak. Karena saya tidak bisa bilang beban jangan gitu. Mengapa gitu. Bukan berseru kenapa ini sampai kapan gitu kan, enggak gitu. Tapi bagaimana supaya kata Yesus enak dan ringan. Makanya kalau kita saya pelajari di sini kan, kalau saya lihat kemarin IWC itu, sekalipun saya tidak bisa ini karena saya ada paralel kegiatan begitu, saya perhatiin ya teman-teman menikmati dengan lagu kelegaan ya gitu. Itu natur manusia banget, karena manusia itu ada beban, gitu, ada masalah. Sesungguhnya yang kita selalu inginkan atau minta kepada Tuhan itu adalah bagaimana supaya kita dapat membawa ya, atau mengemban atau atau masalah itu jadi enak dan ringan. Nah itu ya. Nah, ada caranya dan ada jalannya itu ya, dan saya sudah menemukan caranya itu ya. Jadi kadang-kadang kalau ada mau masalah seperti apa itu, saya selalu katakan dalam hati bahwa selalu ada jalan, ya, selalu ada jalan. Kalau saudara tidak lihat jalan, jangan jalan. Itu selalu masalah utama itu. Ya, saya ulang ya. Jadi kalau saudara tidak lihat ada jalan, jangan coba jalan. Yosua bilang, ya, kalau tidak ada panglima bala tentara yang ada di depan, saya tidak jalan. Jangan jalan. Nah, gitu. Itu filosofi. Stop. Kalau saudara stop dan jantung ikut stop, udah kan? Ingat ya, Tuhan memanggil orang yang dikasihinya pasti waktunya yang tepat. Saya ulang. Nggak mungkin saudara dipanggil, kalau saudara orang yang dikasihi Tuhan, nggak mungkin Tuhan panggil saudara dalam keadaan yang tidak tepat waktunya. Catat kata-kata itu. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Pak, bagaimana dengan orang yang hamba Tuhan tapi kemudian tiba-tiba dipanggil Tuhan dan dalam keadaan yang ya kita tidak tahu, tapi ini berandai-andai Pak ya.
dia sebenarnya masih punya dosa gitu. Nah, saya mau katakan gitu bahwa Tuhan panggil orang yang dikasihnya itu pasti pada waktu yang tepat. Gitu. Waktu di mana dia siap untuk dipanggil. Iya, waktu di mana siap untuk dipanggil. Coba pelajari, ya. Saudara, keluarga kita yang sudah dipanggil Tuhan, pelajari. Pasti mereka dipanggil, kalau mereka orang yang dikasih Tuhan, mereka dipanggil pada waktu di mana Tuhan sendiri tahu dia sudah siap dipanggil. Saya banyak contoh gitu. Mereka benar siap dipanggil. Tetapi tahu nggak, saudara? Saya juga punya banyak contoh orang yang dipanggil dalam keadaan yang secara manusia saja itu kita sulit membayangkan. Nah, kalau saudara tanya saya, itu berarti mereka bukan orang yang ada di hatinya Tuhan. Jadi selama ini di dalam hidupnya, apakah ada hubungan? Ada, tapi mungkin tidak intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak menaruh mata kepadanya dengan sangat gitu ya. Nah, tadi Pastor Levry sudah mulai dengan statement it's about relationship ya, mengenai hubungan ya. Kita masuk di dalam pujian yang membawa kita kepada saudara ya. Saudara bisa rasakan bahwa ini semua mengenai bagaimana kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, kayak orang yang dirundung malang ditinggal pacar. Wah, ya kan? Tapi sesungguhnya itu kita memang benar-benar sangat merindukan Dia, bahwa ku mendekat kepadamu. Menarik kalimat berikutnya. Dalam kemuliaan yang kudus. Saudara, udah lama ya nyanyi lagu ini kan? Dan berulang-ulang kan? 2 hari yang lalu, pada saat lagu ini dinyanyikan di rumah ini, Roh Kudus ingatkan saya. Coba kamu dengar liriknya. Dalam kemuliaan yang kudus. Benar enggak? Ini kan kita sudah seri kemuliaan, udah seri ke-8 nih malam ini nih. Apakah kita punya dimensi itu? Ya. Dalam kemuliaan yang kudus. Punya imajinasi? Punya cakrawala hayalan yang bisa menerjang jauh gitu ya. Untuk sampai rindu, Tuhanku rindu. Doi telepon nih, yang kau diam di situ dulu, ya, ya kan? HP berdering, diam dulu. Saya lagi rindu dengan kemuliaannya Tuhan, ya. Ku nanti, muncul kata yang menarik. Ku nanti, saudara, kita 2 hari yang lalu ya, 2 pertemuan sebelumnya. Kita bicara, kita dikuduskan karena kita menanti-nanti. Ku nanti Engkau, Allah kuasa. Terus, dalam kemuliaan yang kudus. Coba kalimat itu loh, frasa itu. Ku nanti Engkau dalam kemuliaan yang khusus. Ini kalau saudara menyimak seri itu ya, paling nggak 8 seri terakhir, saya ulang-ulang dari banyak sisi, dari setiap ayat kebenaran firman. Jadi setiap saya dapat ayat, saya temukan kemuliaan, dimensi kemuliaan di dalam situ. Kemudian saya sampaikan. Jadi malam ini kalau saudara lihat diagram di belakang saya coba untuk membawa saya dan saudara kepada satu landscape gitu ya, satu gambaran untuk menjadi kaya di dalam imajinasi mengenai glory, ya, mengenai glory, ya. Nanti kita bisa nyanyiin tuh lagu itu ya, mungkin di bagian akhir nanti Bu Esther itu berkali-kali kata kemuliaan itu, dan wow. Saya jadi bisa merasakan
kekayaannya ketika sudah mengerti lebih dalam lagi kan mengenai mengenai kebenaran dari kemuliaan itu, ya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Itu beban kayak di kaki saya kayak lepas gitu ya. Dalam kemuliaan yang kudus. Padahal 1 minggu ke depan ini itu seperti apa begitu ya. Tapi Roh Kudus bilang it's going to be fine. Akan baik-baik saja. Ya, oke, alright. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kata-kata itu penting loh. Saudara yang dikasihi Tuhan, am I? Benar nggak gue dikasihi Tuhan? Ya, sungguh gitu ya, karena itu sangat penting, saudara ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena, waduh, pokoknya saya sangat dibawa pada satu. Tuhan panggil orang yang dikasihinya pada waktu dan keadaan yang tepat. Saya ulang kata-kata ini ya. Benar ini, saudara. Benar. Inilah perbedaan antara ketika roh itu membawa kita kepada kehidupan dibanding dengan apa, saudara? Dibanding dengan filsafat hukum acara agamawi, saudara ya, membawa kita kepada ketaatan karena syariat, aturan, atau ketetapan. Iya, betul. Karena di dalam ini, saudara ya, Allah tahu kapan waktu yang tepat. Jadi ketika engkau sedang, saudara ya, kadang kita ya terpeleset di dalam tingkah, di dalam laku, di dalam ucapan ya. Roh Kudus akan bicara, nak, balik ya, kembali ya, datang pada Tuhan ya. Dia tahu, dia ingatkan. Nah, kalau setelah itu kemudian dia mau panggil, saudara pasti dipanggil ya. Makanya jaga hubungan ya, jaga hubungan, saudara ya. Saudara kalau mau bicara kepada ya, misalnya anak atau ya anak mungkin ya, yang saudara kasih yang ada hubungan, dia ada salah nih. Wah, saudara enggak, saudara tahan dulu. Ya. Tapi kalau hubungan tidak dekat, tidak intim, saudara, langsung saja kan? Gitu. Nah, ya. Kita bisa buat ilustrasi yang terbatas seperti itu, tapi dari dalamnya saya kira kita bisa mendapatkan satu, kita akan dipimpin kepada penyingkapan yang lebih kaya ketika saudara punya dan terus mencari firman kebenaran itu. Saudara dan saya akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa? Kaya di dalam pemahaman akan firman itu, sehingga firman itu akan membawa saya dan saudara kepada apa? Kepada ketenangan, tenang. Ya. Hati saudara lega dan kemudian segala sesuatunya enak dan ringan. Ya. Nah, oke. Bapak Ibu, kita tidak surprise dengan diagram ini. Ya, kita sudah sering lihat. Tapi saudara, kita benar-benar sekarang tuh ada di sini nih, ya. Kita sedang semakin tajam, saudara ya, melihat perjalanan ya kemuliaan umat pilihan. Ya, ini dari awal kan, kalau saudara sadar ya. Ingat nggak? Ini dari awal saya kasih ini perjalanan kemuliaan. Ketika judul ini dikasih, gitu ya, itu tidak saya beri dengan accident gitu ya, tapi ini by intention, saudara ya, dengan sengaja, karena dipimpin oleh satu suara gitu ya, dan itu saya yakin suara dari Roh Kudus yang ingin supaya kita itu, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus.
Dia mau supaya kita mengerti betapa kayanya kemuliaan itu, sehingga apapun yang engkau akan hadapi hari esok atau sedang ada di dalam kehidupanmu hari ini, engkau akan bisa melihatnya dengan ketenangan dan kelegaan, dan itu akan engkau rasakan ada satu aliran yang membawa ke dalam hidupmu kekuatan, sehingga engkau merasa itu ringan, ya, karena engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan engkau, ya. Nah, malam hari ini saya ingin membawa kita untuk secara khusus untuk melihat daerah ini, ya, di dalam dimensi kemuliaan. Nah, saudara, kalau ada yang bisa baca Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Bisa ulang sekali lagi? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Amin. Siapa yang orang berdosa di sini? Itu artinya kita kehilangan apa, saudara? Kehilangan kemuliaan. Ya? Coba kalau saudara pasti nih udah sering banget ikut gereja, ikut persekutuan. Seberapa tuh? Seberapa sering, seberapa tajam itu dibawa kata-kata itu. Bahwa ketika kita berdosa itu kita kehilangan kemuliaan. Ya. Yang sering dibahas di gereja itu memuliakan Allah, gitu kan? Memuliakan Dia, ya. Itu kan. Tapi jarang sekali itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya bahwa ketika kita berdosa, ya, maka kita kehilangan kemuliaan. Ya. Nah, sementara nih saudara, sementara, ya. Yesus sendiri ketika kita akan bertemu dengan Dia, ketika Dia datang untuk menjemput kita, itu dalam dimensi kemuliaan. Kolose 3 ayat 4 katakan, dan jika Kristus yang adalah hidup kita, artinya Dia beri hidup dalam diri kita, datang di dalam kemuliaannya, maka kita akan juga turut di dalam kemuliaannya itu. Jadi ada satu perjalanan yang harus diberesin nih kan? Ya. Orang berdosa itu kehilangan kemuliaan. Nah, saya coba saudara ya untuk memberikan kita ya menyederhanakan ya ini perjalanan kita, bagaimana supaya kita bisa dapat ya supaya kita bisa dapat sampai ke Yerusalem baru, di mana kota Allah ini, saudara, dikatakan apa? Penuh dengan kemuliaan. Sebelum saya mulai, saya pengen satu ayat lagi ya. Jadi pertama nih ya saudara ya, semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Nah sekarang coba baca Wahyu 21. Wahyu 21. Ayat 11. Yuk baca Pak. Penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Coba diulangi. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, seperti jernih seperti kristal. Amin. Kota itu penuh dengan kemuliaan, ya. Nah, ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya,
sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Amin. Saudara bisa bayangkan nggak? Jadi orang yang berdosa bisa masuk nggak ke sana? Kenapa orang berdosa nggak bisa masuk ke Yerusalem baru yang disebut kota Allah itu? Penuh dengan kemuliaan Allah. Karena dosa tidak akan tahan dalam kemuliaan Allah. Terlalu dianalisa tuh. Karena telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau misalnya yang Pak Tadu sebutkan kan, dosa tidak akan tahan dalam kemuliaan Allah. Nah, ada tuh kemuliaan yang datang ke Musa kan. Ada kemuliaan yang hadir di gunung itu bersama Yesus, Elia. Pasti Petrus, Yakobus, Yohanes. Tapi Tadi kita hanya begitu besar. Nah, ini mulai Karena yang ada di dalam itu hanya kemuliaan, dosa tidak ada. Kemuliaan yang begitu besar ya, jadi tidak. Ya, oke. Ini jadi itu bagus. Tapi yang pertama jawabannya kenapa orang berdosa tidak dapat masuk ke dalam Yerusalem baru itu? Karena semua sudah orang yang kehilangan kemuliaan. Iya, kan gitu dulu, ya. The grace, ya. Karena memang orang berdosa itu udah kehilangan kemuliaan. Ya kan? Jadi tidak bisa turut di dalam kemuliaan itu, tidak bisa mengambil bagian. Ya, kata-kata Alkitab itu tidak dapat mengambil bagian dalam kemuliaan itu kan. Karena dia kehilangan kemuliaan. Gitu. Oke, itu pertama. Jadi itu clear kan? Makanya kalau dia tidak menerima kemuliaan, ya, tidak menerima kemuliaan apapun, intensitas kemuliaan itu, ya, tidak mungkin. Nah, itu. Ya. Makanya ya, ini kan coba saudara coba baik mengerti ya, gitu ya. Coba hayati itu, coba renungkan. Ya. Jadi kenapa orang yang tidak ikut Yesus kan gitu, tidak bisa sampai ke rumah Bapa, itu karena memang mereka sudah kehilangan kemuliaan. Gitu. Jadi tidak dapat mengambil bagian di dalam kemuliaan itu. Oke? Ya, nah karena apa? Di kota itu penuh dengan kemuliaan, ya. Di kota itu kemuliaan Allah menyinarinya, kan? Bercahaya di dalamnya, ya. Dan saudara, ada satu lagi kan? Di antaranya itu ada nih. Bagaimana caranya dong? Bagaimana caranya? Supaya manusia yang kehilangan kemuliaan ini itu kembali dapat apa? Mendapat bagian di dalam kemuliaan Allah. Kan begitu? Ya, benar nggak? Bisa ikutin ya. Bagaimana manusia yang kehilangan kemuliaan ini itu kemudian mendapat bagian lagi di dalam kemuliaan Allah ini. Cara satu-satunya Allah intervensi. Allah yang mengambil inisiatif. Ya kan? Allah yang mengambil inisiatif. Wah, tapi satu proses. Nah, kita akan pelajari proses dan perjalanannya itu. Oke. Karena tadi sudah hilang, pasti ada apa? Satu titik awal untuk kemuliaan itu ditemukan kembali. Dan itu disebut dengan satu permulaan ya dari kemuliaan itu, ya. Satu permulaan atau satu titik awal dari kemuliaan itu. Kemudian saudara, ya, kemuliaan yang awal ini apakah cukup? Nah, pertanyaannya, apakah cukup untuk dapat masuk ke dalam kota Allah yang penuh kemuliaan itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena permulaan kemuliaan Allah itu adalah kasih karunia. Bagus dong. Kan kenapa tidak? Kita baru dimerdekakan dari belenggu dan itu adalah awal atau
awal mula perjalanan kemuliaan itu. Oke, tapi bagus dong. Karena kita dimerdekakan. Nah, tapi kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Ingat Musa? Kenapa tidak bisa? Karena kemuliaan yang ada ini, ya, yang ya akan pudar juga. Akan pudar. Kemuliaan yang ini tuh akan pudar sementara. Jadi bisa hilang. Jadi kalau orang bilang keselamatan bisa hilang, oh, saya jelasin ya dari sisi kemuliaan, ya kan? Lu dosa, kehilangan kemuliaan. Sekarang, wah ini langsung loncat nih. Ini bisa dijelaskan dari situ. Jadi kemuliaannya itu sementara, pudar. Musa loh, Musa sebenarnya. Dan itu kemuliaan yang dia dapat dari mana? Dari Allah. Ya. Kemuliaannya dari Allah sebenarnya. Ya. Nah, sehingga kemuliaan yang kemudian timbul kembali ini, yang disebut kemuliaan itu, kalau salah klik sedikit, langsung semua otomatis. Nah, sehingga saudara ya, sehingga kemuliaan yang sudah muncul timbul ini, saudara, itu harus semakin kaya. Dia harus semakin kaya, makanya disebut kekayaan kemuliaan Allah, ya. Dan kekayaan ini harus menemukan kesempurnaannya. Harus. Kalau tidak sempurna, dia pasti pudar, dan dia pasti, karena itu sementara, jadi dia pasti pudar. Dia harus menemukan yang namanya puncak kemuliaannya itu. Nah, inilah yang kita sebut apa, saudara? Perjalanan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara kalau baca Roma 8 ayat 21 atau 23, itu ada di situ ditulis kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silahkan ikutin ya penjelasan ini ya, yaitu perjalanan kemuliaan anak-anak Allah. Manusia berdosa itu, saudara, apa? Kehilangan kemuliaan. Nah, saudara, kehilangan kemuliaan. Manusia berdosa, Allah berinisiatif. Apa inisiatif Allah mengenai manusia berdosa? Kasih karunia. Kasih karunia, ya. Jadi Allah berinisiatif menyatakan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus dan dikaruniakan kepada kita. Saya ulang ya. Apa inisiatif Allah mengenai dosa manusia? Allah dalam kasih-Nya ya memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus ya dalam kasih-Nya dan mengaruniakannya itu kepada dunia ya, kepada dunia ya. Jadi ada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini, saudara, apa? Di dalam kasih karunia ini, oleh iman ya, oleh iman kita menemukan jalan kepada kasih karunia. Coba baca Roma 5 ayat 2. Ya, malam hari ini cuman diagram ini aja, saudara ya. Jadi saya harapkan setelah malam ini teman-teman bisa menjelaskan diagram ini. Banyak sekali yang tidak ada di dalam diagram ini. Ayat-ayat juga saudara catat. Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2.
Oleh Dia kita juga beroleh Oleh jalan Yesus masuk, ya, oleh iman. diganti. Jadi oleh Dia itu maksudnya Yesus ya. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Bisa diulang, Di Grace? dalam kasih, Bisa diulang. oleh Dia, Oleh Dianya diganti Roma oleh Yesus 5 supaya ayat 2. jelas. Oleh Dia, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, saudara bisa lihat ya. Jadi di dalam kasih karunia ya, kita memiliki pengharapan untuk memperoleh kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Kemuliaan sebagai cikal bakal awal dari kemuliaan. Jadi dengan kasih karunia, saudara, kemuliaan yang tadi hilang, ya, sini ya, kemuliaan yang tadi hilang tuh saudara, itu kembali, ya. Kita menemukan jalan. Coba, Grace ulang. Di dalam Dia, di dalam Yesus, dalam korban Yesus itu, apa katanya? Atau ada yang lain? Coba diulang Roma 5 ayat 2. Kita beroleh jalan masuk. Nah, kita beroleh jalan masuk. Terus? Oleh iman kepada kasih karunia. Oke, jadi di dalam Yesus kita beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam kasih karunia. Terus? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oke ya, jadi di dalam kasih karunia ini kita itu bermegah, berdiri dan bermegah untuk dengan pengharapan ya untuk menerima kemuliaan. Oke, nah saudara ketika kita memperoleh jalan masuk oleh kasih karunia, saudara dan saya menemukan kembali itu kemuliaan yang hilang. Kapan kemuliaan Allah kembali kepada manusia? Yang hilang itu kasih karunia jalan masuk. Oke? Ya. Nah, itu tandanya apa, saudara? Saudara dan saya apa? Dimeterai dengan Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru, ya. Menjadi ciptaan baru, kan? 2 Korintus 5 ayat 17. Cepat-cepat ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Stop dulu. Di dalam Kristus. Jadi ketika saya dan saudara nih, ya, oleh iman menemukan jalan ke dalam kasih karunia, ya. Ini saudara kalau ikutin nih, ini adalah kesimpulan pelajaran-pelajaran yang bisa berseri-seri, ya, ya, ya. Saudara dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, dan apa katanya? Jadi siapa yang ada dalam Jadi Kristus, siapa yang ada di dalam Kristus? ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, teman-teman, di sini siapa yang sungguh-sungguh yakin bahwa saudara itu ada di dalam Kristus? Boleh angkat tangannya. Yang sungguh-sungguh yakin saja bahwa dia sudah ada di dalam Kristus. Yanti tidak yakin. Atau kurang tinggi tangannya. Oh, oke. Mira? Yakin, oke. Oh, Afin juga yakin kan? Yakin ya, oke. Kita semua yakin ya bahwa apa? Bahwa kita di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Saudara, ketika saudara dan saya ciptaan baru, saudara mencerminkan kemuliaan. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Agak cepat. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Boleh diulangin?
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan Stop. muka yang tidak terselubung. Jadi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ya, saudara jadi ciptaan baru, saudara mencerminkan kemuliaan Allah itu. Ya, jadi ini adalah awal, ini adalah titik balik. Ya, menemukan kemuliaan itu. Makanya permulaan kemuliaan Allah itu adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu merupakan permulaan kemuliaan Allah. Kembali. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, setiap orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru, saya ulang ya, setiap orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru, pasti memiliki kehausan, kerinduan, ya, lapar akan kebenaran. Karena apa? Karena mereka ini memperoleh meterai Roh Kudus. Ya. Roh Kudus ada di dalam, berdiam di dalam dirinya. Ya. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus ini akan terus menuntun dia untuk merasa haus dan lapar akan kebenaran. Kok bisa? Kenapa bisa? Karena Roh Kudus ini, saudara, ya, itu selalu ingin membawa, ya, dalam satu hubungan, ya, dalam satu hubungan dengan Allah. Nah, saudara tahu nggak? Kalau saudara berhubungan, apa yang saudara lakukan? Apa yang paling ingin saudara lakukan ketika saudara berhubungan? Punya hubungan dengan seseorang? Menyenangkan. Sebelum menyenangkan apa? Kok bisa menyenangkan, Pak Lepri? Kan siapa tahu dia mengenal, kan benar nggak? Benar ya? Kalau kita punya hubungan, apa yang paling ingin kita lakukan? Mengenal. Ya, kita ingin mengenal dulu kan hubungan nih. Baru dapat hubungan nih sama orang gitu ya. Ya, hubungan terhubung ya. Kita ingin lebih mengenal. Saudara bisa coba ini ya. Bisa coba melihat bahwa ketika kita menjadi ciptaan baru, kita kemudian dibawa karena kita ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus itu selalu membuat satu hubungan, ya, selalu membuat satu hubungan dengan Allah Bapa, karena Dia adalah Rohnya Allah, gitu. Yang paling Bapa inginkan itu adalah memiliki hubungan, ya, memiliki hubungan dengan yang dikasihinya, ya, saudara, ya, yang disebutnya anak, gitu, ya. Itu yang paling Dia inginkan itu. Sehingga orang yang dalam ciptaan baru, saudara, ya, apa yang terjadi? Dia akan haus. Coba ketemu dengan orang-orang, lalu ini saya pengalaman orang yang baru dilawat Tuhan, ya. Tuhan baru melawat dia, memberi dia satu hidayah, satu karunia sehingga dia dimeterai dengan Roh Allah yang hidup. Roh Allah itu kemudian mengambil tempat di dalam hatinya. Maka dia itu dibawa Roh Allah itu. Kenapa dibawa? Karena memang Roh Allah itu mau supaya yang dikasihinya ini itu dekat dengan dia, saudara, yaitu anak-anaknya. Nah, dalam hubungan seperti ini yang terjadi apa? Pribadi ini ingin mengenal, dan cara ingin mengenalnya itu, dia ke gereja berkali-kali, nanya sama, saudara pernah ya mungkin mengalami, dia nanya banyak, ini kalau ini gimana, ini kalau ini gimana. Dia ingin mengenal, haus dan lapar akan pengenalan, akan apa? Akan Bapa itu, akan pribadi yang mengasihinya itu. Tapi dia sungguh-sungguh kenal nggak pribadi itu? Belum. Dia baru mencerminkan kemuliaan Allah, samar, ya, seperti dalam cermin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Roh Kudus ini membawa dia dalam kerinduan, kehausan, kelaparan. Tuhanku rindu menyatakan padamu. Itu
Tapi wah, gimana ya? Tapi kalau dia nyanyi lagu-lagu itu, dia benar-benar, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Dia ingin mengekspresikan kerinduan dengan banyak aktivitas. Saudara, di dalam dia lapar akan kebenaran, di dalam dia haus akan kebenaran itu. Roh Kudus membawa dia tenggelam lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Nah, saudara, di bagian ini, saudara ya, itulah yang disebut proses pengudusan. Ya, Roh Kudus membawa dia untuk apa? Untuk dikhususkan, ya, untuk dikhususkan bagi Allah. Dari satu ciptaan yang baru, ya, dia itu dibawa untuk semakin dipisah dari apa? Dari jiwanya, ya, saudara ya, dari jiwanya yang kebiasaannya, habits-nya, ya, itu namanya karakternya, gitu, saudara ya, yang masih katanya apa? Serupa dengan dunia, ya, Roma 12 ayat 2. Do not conform to the world, janganlah serupa dengan dunia, serupa. Nah, dibawa oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk meninggalkan itu, ya, untuk meninggalkan, untuk terpisah dengan itu, dan kemudian dikhususkan bagi Allah. Nah, itu terjadi pengudusan, saudara ya. Terjadi pengudusan di dalam hidupnya oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang jadi jaminan tuh. Ya, Roh Kudus jadi jaminan untuk dia terpisah dari dunia dan dikhususkan untuk Bapa. Itu artinya apa sih? Artinya hubungannya semakin akrab dong dengan Bapa, semakin intim. Dari hari ke hari semakin kenal gitu ya. Pertama dia kenal Bapa dengan apa? Kalau dia doa dalam nama Yesus sembuh loh. Dia bilang, Bapakku Jehovah apa? Jire ya. Rope ya. Iya, Jire menyediakan. Dia penyembuh gitu ya. Dia kenal tuh. Ya, dia adalah Allah yang menyembuhkan. Itu ya contoh ya gitu. Terus dia doa lagi nih. Tuhan, kami kekurangan ini, kami butuh ini. Tuhan menyediakan. Jawab, dia kenal Tuhan menyediakan. Ya. Kalau saya dan saudara mungkin sudah ada yang malah kenalnya kalau saya doa malah Tuhan tidak menyediakan gitu ya. Nah, ini dia kenal begitu. Dari hari ke hari. Jadi Roh Kudus itu menuntun dia kan. Saudara, pengenalan ini semakin membuat dia jadi intim tuh. Nah, apa yang terjadi? Tadinya dia serupa dengan dunia. Sekarang apa? Serupa dengan Yesus. Teladanku. Wah, muncul tuh saudara. Dia ingin serupa dengan Yesus. Di sini ada transformasi hidup. Ya. Roma 12 ayat 2b berkata, tetapi berubahlah ya dengan pembaharuan budi. Nah, sekarang nih ya, akal, minds, ya. Be transformed by renewing your minds, ya. Ya, jadi dari tadi serupa dengan dunia, dia sekarang menjadi serupa dengan Yesus. Roh Kudus menuntunnya. Saudara, bagaimana itu terjadi? Nah, kita sudah lewati ini kan? Roh Kudus, bagaimana? Yesus sendiri yang membaptisnya dia dengan Roh Kudus. Yesus sendiri yang membaptisnya dengan Roh Kudus. Artinya apa? Di dalam penguasaan Roh Kudus. Sampai-sampai ini, ya. Jadi, ya, ini penting saudara ya. Di dalam keadaan seperti ini, di dalam pengenalan seperti ini, dia kemudian sering berjumpa dengan Tuhan yang dia kenal itu. Coba kalau saya tanya, teman-teman di sini sudah pernah berjumpa dengan Tuhan? Coba angkat tangan yang pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Angkat tinggi tangannya. Semakin tinggi, semakin saya lihat, sering jumpa. Sering. Karena jumpa dengan Tuhan, sungguh-sungguh jumpa dengan Tuhan. Nah, saya yakin ya, teman-temannya, ada yang belum merasa jumpa dengan Tuhan ya. Nggak apa-apa ya. Ana belum angkat tangan. Afin, belum ya. Belum sempat ya. Belum ya. Nah, ini. Jangan khawatir ya. Roh Kudus akan tolong ya.
Untuk apa? Bagaimana cara jumpa dengan Tuhan itu? Saudara, Roh Kudus akan membawa semakin mengenal. Semakin mengenal. Semakin mengenal. Di dalam pengenalan itu, yang kita kenal ini, ya, yang kita kenal ini adalah Dia yang maha hadir. Semakin dia kenal, oh dia itu maha hadir. Rupanya, begitu. Oh rupanya dia maha hadir. Masa sih? Iya. Masa iya dong? Ya, dia maha hadir. Ya, Allah di sini. Pasti udara segar yang kuhirup. Coba nafas. Ana nafas. Ya, Afin nafas. Ada udara? Allah di sini. Ya. Jadi kalau kau bisa nafas, Allah ada di situ. Allah di sini, ya. Ana, Afin, yang lainnya, Allah ada di sini. Allah ada. Artinya saya bisa ketemu dong. Yes, bisa. Nah, kalau ada di Allah ada di sini, ya. Engkau mengenalnya dia. Maka apa yang terjadi? Semakin kau baca firman, kamu bilang, Tuhan ku rindu menyatakan padamu, ya, menyatakan bahwa engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Kan? Aku ingin berjumpa dengan engkau. Aku ingin menikmati kehadiranmu. Oh, saudara, ketika engkau kenal dia bahwa dia maha hadir seperti nafas yang kau hirup ini, maka engkau akan bilang bahwa aku ingin mengenalmu. Ya, aku ingin menikmati kehadiranmu. Aku ingin menikmati kehadiranmu. Engkau sekarang pasti bisa merasakan dia hadir. Dia Allah yang sangat mengasihi engkau. Dia mengasihi engkau dengan kasih yang tidak terbatas, ya. Tidak terbatas, ya. Coba ya. Amin. Rasakan, ya. Anak kamu lipat tangan, rasakan engkau hadir di sini, Tuhan. Aku mau rasakan kehadiran. Aku rindu kehadiran. Ya, Allah itu maha hadir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengenalan yang semakin dalam seperti ini, ya, semakin dalam, artinya semakin intim. Itu karena apa, saudara? Karena kehadirannya itu, ya ingat ya, kehadirannya itu pasti membawa pembaharuan, perubahan. Kehadirannya itu membaharui hidup saya dan saudara. Ya, kehadirannya itu memisahkan saudara dari keinginan-keinginan dunia, sehingga saudara selalu rindu untuk menyenangkan dia. Nah, saudara semakin rindu untuk serupa dengan Yesus, dan itulah yang disebut the new man in Christ. Ya, manusia baru. Engkau akan menjadi manusia baru dari satu ciptaan yang baru menjadi manusia yang baru, ya. Dari ciptaan yang baru menjadi manusia yang memiliki apa? Kerinduan dan keinginan untuk selalu memiliki keinginan bersekutu dengan Bapa. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kita sebut kemuliaannya akan semakin besar. Di bagian kedua 2 Korintus 3 ayat 18 itu dikatakan, dan karena Allah, karena Tuhan itu adalah roh, ya, karena Tuhan, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, begitu, ya. Karena kemuliaan tadi ya di awal itu apa? Ini ya, di awal itu dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kenapa? Yang terselubung itu orang-orang yang apa, saudara? Yang belum menerima kasih karunia. Yang Kristus belum menyingkapkan selubung itu dari hatinya. Tetapi kita yang menerima kasih karunia itu mendapat awal, mendapat permulaan, dikembalikan kemuliaan itu yang hilang karena dosa. Sehingga apa, saudara? Dengan kasih karunia, saudara di dalamnya dimeterai Roh Kudus, dan itu ada cahaya mencerminkan kemuliaan. Kita ini mencerminkan kemuliaan, ya, dipimpin oleh Roh Kudus untuk apa, saudara?
Di bagian kedua 2 Korintus 3 itu katakan apa? Dan karena kemuliaan yang itu datangnya dari Tuhan. Masih dari sini sebenarnya saudara nih. Dari puncak. Ya. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita katanya apa? Diubah serupa dengan gambarnya. Serupa dengan Kristus. Di dalam apa katanya? Kemuliaannya semakin besar. Oke? Kemuliaan yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi perjalanan hidup setiap hari di dalam diri kita, ya. Kita selalu ingin berkata, bagaimana ya dapat aku menjadi lebih lagi seperti Kristus. Pertanyaan-pertanyaan itu tuh muncul dalam diri kita. Bagaimana supaya saya lebih lagi serupa dengan Kristus? Nah, Bapak Ibu, ini yang akan membawa kita memiliki yang namanya kekayaan kemuliaan Allah. Ya, kalau kita lihat beberapa ayat nih ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 13, ya. Ini menarik ayat ini, ya. Jadi di sini ada kualitas loh. Kalau saudara perhatikan, ada kualitas, ya. Ada takaran. Saya ulang ya, pakai kata takaran lebih pas, ya. How can I become more like Christ? Jadi saudara udah serupa dengan Kristus, tapi pertanyaannya more. Lebih lagi. Gimana supaya lebih? Kenapa perlu lebih? Karena apa? Saudara akan semakin memiliki kekayaan kemuliaan, ya. Karena dikatakan tadi kemuliaan yang semakin besar. Nah, coba baca saudara ya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan apa? Bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi ada bagian, ada takaran. Supaya kamu juga boleh apa? Bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi ada kata bagian yang kamu dapat. Bagaimana supaya saya semakin seperti Kristus? Jawabannya, sebanyak apa bagian yang kamu... Ya, sebanyak apa bagian yang kamu dapat dalam penderitaan? Apakah semua orang sedang menderita pada saat ikut Yesus? Pasti ada derita. Pertama paling apa? Paling pertama apa? Dia menyangkal. Dia menyangkal dulu nih. Dia menyangkal bahwa aku tidak ikut yang lain. Aku ikut Yesus. Itu sudah derita itu. Ketika, ini menarik ya. Jadi ketika saudara dikatakan engkau pengikut Yesus, engkau sedang dalam bahaya. Iya, itu Alkitab catat. Itu saja sebenarnya saudara sudah ikut derita. Tapi di sini disebut apa? Makanya saudara pantas untuk dapat apa? Cerminan kemuliaan itu dikatakan. Karena apa? Saudara sudah ada di situ. Tetapi sekarang kita bicara mengenai Roh Kudus membawa kita lebih dalam untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, sekarang saudara, bagaimana supaya lebih lagi menjadi serupa dengan Kristus? Ini tergantung dengan apa? Bagian yang kamu dapat dalam penderitaan. Itu akan membuat kamu bagian sekaya apa kemuliaan itu. Coba kita lihat ayat berikutnya ya. Satu Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Disebut kata-kata itu. Telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya. Jadi memang kita dipanggil di dalam Kristus kepada kemuliaan Allah. Akan melengkapi, meneguhkan, saudara ini memang stage-nya, menguatkan dan mengokohkan kamu, apa katanya? After. Sesudah kamu menderita, seketika lamanya. Jadi ada apa saudara di sini? Ada satuan, ada apa ukuran? Waktu. Ya. Tadi mengenai bagian yang kamu dapat, mengenai satu ukuran takaran saudara. Sekarang sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi ada waktu nih. Ya. Makanya salah satu karakter Kristus yang paling hebat itu adalah menahan derita dalam waktu yang lama. Namanya tuh long suffering.
Saudara bisa bayangkan dari jam 3 subuh, ya, ada di bawah sumur, di bawah tanah, kemudian diangkat tuh pagi-pagi, dipukulin 40 kurang 1. Itu lama loh itu, ya, saudara. Long suffering. Jadi menderita dalam waktu yang lama, saudara. Oke. Nah, berikutnya saudara, yang terakhir nih ya. Ya. Ini di sini juga bicara mengenai satu ukuran. Jika kita menderita bersama-sama dengan dia, lihat ya, tulisan yang blue coded, saudara ya, blue color coded tuh. Jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi ada takaran, ada ukurannya, saudara, ya. Jadi kalau kita berkata, bagaimana dapat saya menjadi lebih lagi serupa dengan Kristus? Ada berapa banyak bagian yang kau dapat dalam deritanya? Seberapa lama engkau menderita bersama dengan dia, gitu ya. Nah, saya ada beberapa ayat nih berikut yang mungkin dapat melengkapi juga ya. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi saudara, ya, katanya untuk itulah kamu dipanggil. Saudara kalau ingat kemarin Efesus 1 ayat 18 bilang apa? Supaya dia membuat mata hatimu terang, katanya ya. Ya, supaya kamu dapat mengerti betapa kayanya, katanya apa? Pengharapan di dalam panggilannya. Ya. Pengharapan di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan. Nah, di sini dikasih tahu saudara, kamu dipanggil itu untuk, ya, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, katanya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya, ya, saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, yaitu apa? Kamu ikut jejaknya. Makanya Yesus katakan, ikutlah aku. Atau Lukas 24 ayat 26, saudara. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Jadi ada teladan, ada jejaknya dia yang kita harus ikutin. Ya. Apa jejaknya? Dia menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Oke, saudara? Nah, Filipi 1 ayat 29, kita sering tahu ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan. Oh, rupanya saya dan saudara diberi karunia ini. Bukan saja untuk percaya, tadi kita udah bahas kan? Saya nanti tambahin ini, menarik ayat ini harusnya dengan kemuliaan nih. Saudara bisa bayangkan. Jadi tadi kita dikaruniai kan? Kita dikaruniakan untuk percaya tadi ya. Untuk dapat menerima kemuliaan itu. Sekarang saudara melainkan juga untuk menderita untuk dia. Supaya saudara dapat mendapat bagian dalam kemuliaan itu. Jadi kenapa kita harus menderita? Saudara dapat jawabannya hari ini. Ya, ini yang terakhir. Ayat yang terakhir di bagian yang kedua ini, saudara ya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun, apa katanya? Apa saudara? Harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Coba baca baik-baik ya, yang green coded, saudara, yang warna hijau. Harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya, bahwa Kristus memanggil kita ya supaya kita mengikuti jejaknya, dan jejaknya itu adalah dia harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya. Dan engkau dan aku bukan hanya dikaruniai untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Karena apa, saudara? Tadi katakan apa? Karena barang siapa yang menderita bersama-sama dengan dia, dia juga yang akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Amin. Amin ya. Oke ya. Nah, kita akan masuk ke bagian terakhir, saudara ya. Bagian terakhir ini ya akan membawa kita ke dalam satu tujuan akhir dari semua materi ini ya, bahwa ada puncak kemuliaan itu ya. Ada puncak kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah ya. Tadi Roma 5 ayat 2 katakan begitu ya. Saya ulang ya, saudara ya. Nah, tadi kita sudah di sini ya, bahwa
Jadi manusia baru, kita kemuliaannya semakin besar. Nah, menjadi manusia baru di dalam kehidupannya yang terus menjadi diperbaharui, menjadi manusia baru yang terus diperbaharui. Nah, saudara kalau baca memang ayatnya begitu ya. Kolose 3 tuh ya. Ya, dibilang jadi manusia baru yang terus dibaharui. Coba teman-teman baca Kolose 3 ayat 11 atau 12. Bagus itu ayat itu. Itu jadi pengantar kita untuk ke puncak kemuliaan. Jadi manusia baru itu terus diperbaharui. Kolose 3 ayat, coba saudara dapat ayatnya yang ke berapa? Ayat 11. 10, ya kan? Coba lihat 10 kan? Ayat 10 tuh. Coba lihat ayat 10 bilang apa? Dan telah menggunakan. Oh iya Pak, oke Pak Daniel, coba Pak Daniel Grace dari tadi nih Pak Daniel. Oke, silakan Pak Daniel. Dan telah mengenakan manusia baru. Oke, nah Pak Daniel baca ya. Dan telah mengenakan manusia baru. Manusia udah manusia baru. Terus katanya apa? Yang terus-menerus diperbarui. Coba. Nah, itu penting tuh. Jadi manusia baru yang apa? Terus-menerus diperbaharui. Lanjut, Pak. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Menarik ya? Udah manusia baru. Tapi masih ada pertanyaan mengenai apa? Mengenai gambar kaliknya. Pengetahuan mengenai gambar kaliknya. Jadi ada puncak nih, ya, di dalam sebentar ya, serius. Jadi di dalam saudara ya, jadi di dalam perubahan, sorry ya. Di dalam pembaharuan serupa dengan gambarnya. Ingat ya kata 2 Korintus 3 ayat 18 tadi. Ya, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah ya, dibaharui katanya ya, kata-katanya ya. Dibaharui menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, jadi dia menjadi manusia baru yang terus dibaharui. Terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ada ya. Jadi ada satu gradasi yang puncak, Saudara, ya. Nah, Saudara ya, ada gradasi yang puncak. Nah, manusia baru ini, Saudara, manusia baru ini yang Saudara, yang diinginkan Tuhan benar-benar jadi manusia Allah. Menjadi manusia Allah, Saudara. The man of God. Dia dirindukan untuk terus-menerus berubah, dibaharui untuk menjadi the man of God, manusia Allah. Nah, Saudara, manusia Allah ini tuh di dalam, saya lupa ya. 1 Timotius 6 ayat 11. Timotius ya, tetapi engkau hai manusia Allah kejarlah keadilan, 1 Timotius 6 ayat 11 ya. Jadi diinginkan untuk menjadi manusia Allah. Nah, Saudara, manusia Allah ini kapan itu terjadi, Saudara? Nah, itu di Roma 8 disebut, Saudara. Pada saat penyataan anak-anak Allah. Ya. Ada saat di mana penyataan anak-anak Allah, Saudara. Ya, anak-anak Allah dinyatakan. Dan kapan itu terjadi, Saudara? Ketika nafiri terakhir berbunyi. Ketika nafiri terakhir berbunyi, saudara dan saya akan menerima, ya, saudara dan saya akan melihat dia, ya, dan apa saudara dikatakan? Mengenakan tubuh yang mulia sama seperti dia. Saudara ya.
Jadi yang menggunakan tubuh yang mulia sama seperti dia, saudara ya. Dan di sini saudara juga terjadi apa? Meterai Allah yang hidup itu dipasang. Ya, pada saat penyataan anak-anak Allah, ya, the man of God ini itu akan kelihatan, saudara, pada saat penyataan anak-anak Allah, yaitu ketika apa? Nafiri terakhir ditiup, di mana manusia diberi tubuh yang mulia. Dan di situ meterai Allah yang hidup ini dipasang. Mereka ini ditandai, saudara. Ditandai supaya apa? Malaikat yang apa? Yang menguasai keempat penghulu, apa? Yang menguasai keempat kutub, kutub angin utara, selatan, timur, barat, tidak melepaskan apa itu malapetaka sebelum apa? Sebelum anak-anak Allah itu dikasih namanya hamba-hamba Allah, saudara, itu dikasih materai Allah yang hidup di dahinya. Nah, mereka ini, saudara, disinilah kita sebenarnya menjumpai yang namanya apa? Saudara bisa perhatikan, disinilah kita melihat ada Yerusalem baru, di mana saudara bisa menjumpai yang namanya sempurna seperti Bapa. Kapan orang menjadi sempurna seperti Bapa? Ya ketika dia dimeterai Allah yang hidup itu. Ketika dia ada di dalam tubuh yang mulia, dia sempurna seperti Bapa. Nah, saudara bisa perhatikan kan, serupa dengan Yesus ada di sini. Itu kekayaan kemuliaan. Tetapi sempurna seperti Bapa itu adalah puncak kemuliaan. Wah, saudara pasti bisa mendapat sesuatu ya. Wah, saudara, ya, di sanalah Kristus itu menyatakan diri juga di dalam kemuliaannya, dan ya, disitulah penyataan kemuliaan Allah itu di antara apa? Di antara umatnya, saudara ya, di antara jemaatnya. Kemah Allah ada di tengah-tengah umatnya, ya. Penyataan kemuliaan Allah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semoga setiap, ya, saya doa Roh Kudus memimpin kita untuk melihat, ya, lebih dalam lagi bagaimana perjalanan kemuliaan anak-anak Allah ini, ya. Saudara, dengan kasih karunia engkau dibangkitkan lagi, ya. Dengan apa? Ada kemuliaan di dalam dirimu. Engkau mencerminkan kemuliaan Allah, ya. Engkau mencerminkan, saudara bisa lihat dengan ini ya. Engkau mencerminkan kemuliaan Allah ini, ya. Nih, ya. Ya, Roh Kudus membawa engkau di dalam pengenalan yang lebih dalam lagi untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ingat tadi ya, serupa dengan Yesus itu engkau dikaruniai untuk menderita, bukan hanya untuk percaya. Ya, engkau dikaruniai untuk menderita, bukan hanya percaya. Ya, Filipi 1 ayat 29. Kamu dipanggil untuk mengikuti jejaknya, dan jejak Kristus bilang apa? Tidakkah Mesias masuk dalam penderitaannya apa? Tidakkah Mesias harus menderita untuk menerima kemuliaannya? Itulah saudara dibawa ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu yang disebut kekayaan kemuliaan. Dan saudara, itu artinya saudara adalah manusia baru. Bapa mau supaya kita menjadi manusia Allah. Ya, manusia Allah ini, dan saudara, mereka inilah yang masuk ke dalam Yerusalem baru, yang dikatakan sempurna seperti Bapa, ya, yang menerima apa? Kemuliaan bersama-sama dengan Kristus pada saat menyatakan kemuliaannya. Itulah penyataan kemuliaan Allah yang sempurna, dan itu yang kita sebut apa, saudara? Puncak kemuliaan Allah. Haleluya, saudara diberkati, amin. Kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menikmati makanan dari setiap kebenaran ini. Kami diberkati dengan setiap makanan rohani ini. Kami dibawa di dalam satu kekuatan. Kami dibawa ke dalam satu ketenangan. Bahkan di dalamnya kami menemukan kelegaan Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya ada banyak hal yang terjadi di luar pengetahuan kami, di luar jangkauan akal pikiran kami, yang sedang dikerjakan Allah untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya
Karena kami tahu bahwa ketika firman itu hadir di dalam diri kami, maka kami sedang dikuduskan dan disucikan. Sehingga kami semakin masuk ke dalam satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan lagi dengan Bapa Allah kami yang pemilik hidup kami, yang mengendalikan seluruh semesta ini. Bapa yang selalu mau untuk kami tinggal bersama-sama dengannya dalam waktu yang tidak terbatas, dalam persahabatan yang berkualitas, keintiman dan keakariban. Terima kasih Bapa untuk setiap firman yang kami boleh dengar. Roh Kudus, mari supaya Engkau menyingkapkan lebih dalam lagi kekayaan firman ini. Kami percaya tak terbatas. Tidak terbatas kasih-Mu, tidak terbatas kekayaan dari setiap kebenaran ini. Kebenaran ini bukan hanya terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Setiap kami yang lemah di dalam tubuh kami doa, kami yakin, kami percaya, kami sedang dipulihkan, disembuhkan. Dan Engkau sedang bekerja dan sedang menyelesaikan pekerjaan-Mu di dalam kami, Tuhan. Sehingga kami, sel-sel kami, dikembalikan sempurna, diganti dengan yang baru. Because you are the creator. Engkau adalah pencipta. In the name of Jesus, aku perintahkan setiap sel-sel baru diciptakan. Sel yang diciptakan Allah untuk menjadi tubuh yang kembali dipulihkan, dibugarkan. Sehingga kami, Tuhan, dalam nama Yesus punya kesempatan untuk terus kembali meraih, Tuhan, setiap kekuatan dan kemuliaan di dalam kerajaan-Mu. Sehingga semakin kaya kami di dalam kemuliaan ini. Sampai kami satu hari nanti, Tuhan, menikmati bagian-bagian ketika Kristus dan Engkau sendiri menyatakan diri di dalam kemuliaan-Mu. Kami boleh mengambil bagian kami. Bagian yang kami lewati di dalam setiap hidup kami. Yaitu ketika kami meninggalkan dunia ini. Dan kami memilih untuk serupa, untuk hidup menurut Roh Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami datang dengan berkat. Kami mau selesai ini dari tempat ini dengan berkat. Minggu-minggu yang ke depan yang kami akan lalui. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah. Percayalah, Allah akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Di dalam persekutuannya dengan Roh Allah yang hidup, yaitu Roh kemuliaan, Dia akan menuntun, menghibur engkau. Dia mengerti segala bahasa dan tetesan air mata. Dia mengerti dalamnya keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan Allah mengerti setiap seruan yang disampaikan oleh Roh Allah yang hidup itu kepadanya. Dan Dia terus mengerti segala sesuatu yang engkau sedang keluhkan di dalam hatimu. Memang banyak yang kita keluhkan. Memang kita mengeluh di dalam hati ini. Ya, kita mengeluh. Setiap kita yang menerima karunia Roh, kita mengeluh. Tetapi percayalah bahwa Roh Allah yang hidup sedang menuntun engkau, sedang menjaga engkau, sedang menolong engkau, bahwa menyingkapkan kebenaran-kebenarannya itu kepadamu, supaya engkau dan saya sekali lagi menikmati satu hari nanti Maranatha itu, engkau akan mengambil bagian di dalam kemuliaan Kristus ketika Dia di awan-awan menjemput engkau dan saya di awan-awan, dan kita semua akan menyongsong Dia di awan-awan, masuk dalam perjamuan kawin anak domba, melihat kemuliaan Allah dalam waktu yang tidak akan terbatas, dalam persahabatan selama-lamanya. Engkau yang diberkati Tuhan, engkau yang terima pemulihan dan kesembuhan, berkata dengan saya, haleluya, haleluya, amin. Amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Amin, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih.